Heeh. Sebelumnya mau cerita nggak apa-apa ya, Miss? Boleh, tapi Miss Yuni lagi live nih, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Eee, Sebenarnya kan ini saya masih di Indonesia ya, Miss. Mmm, Kan saya ini lagi proses ke Jepang sebetulnya. Mau curhat sedikit biar bisa ada solusi. Saya kebetulan kan umur 21 tahun. terus? Tapi ibu saya ini orangnya kan emang kalau dibilang saya bukannya membuka aib ya, Miss. Kenapa sayang? Emang dari dulu tuh trouble orangnya, semenjak saya masih SMP tuh udah trouble. Heeh. Nah, ibu ini kan ini saya proses kan udah hampir udah 1 tahun lebih, cuman beliau ini nggak mau nunggu, Miss. Terus suruh saya, cari ke negara lain biar bisa cepet berangkat. Kan akhirnya saya kan ya sebagai anak kan nurut sama orang tua. Terus saya nyari lah, maksudnya nyari-nyari info ke negara-negara lain gitu, Miss. Terus kemarin ada PT yang emang memberangkatkan ke Hong Kong, cuman tidak menjanjikan itu tuh cepet, paling-paling lama juga bisa 6 bulan gitu kan, Miss. Saya udah ngomong ke orang tua saya sampai tua saya tuh marah sama saya karena kok udah setahun kok belum berangkat-berangkat gitu, Miss. Nah, Terus? ada juga yang bilang, kan saya udah ngomong ke orang tua saya kalau ke luar negeri itu nggak seenak yang dibayangin gitu kan. Saya juga ngalah ke Jepang ini karena saya juga kan kasihan sama adik-adik saya kan, Miss. Ibu itu trouble-nya tuh di masalah keuangan. Dari dulu saya kecil, sempet ditinggal gitu. Bule saya juga bilang, "Dulu kamu waktu kecil tuh saya yang ngopeni, saya yang nyusuin," gitu. Sampai saya kan itu tahu waktu saya kelas 3 SMP, waktu mau ujian itu, Miss. Bule saya ngomong ke saya gitu. Terus ini kan karena adik di pondok, sampai ya nangis-nangisnya akhirnya ke saya karena udah tahu kelakuan ibu kayak gitu. Uangnya kita dulu waktu sekolah juga sebenarnya sama bapak tuh udah dikirim gitu loh, Miss. Cuman nggak tahu sama ibu itu buat apa. Akhirnya punya uang sekolah kita tuh kayak numpuk-numpuk jadi banyak gitu, Miss. Nggak bayar-bayar. Ini aja juga nangis-nangisnya kan ke saya. Saya udah ngasih tahu lah, ngasih pengertian ke ibu kalau ke keluar ke luar negeri itu nggak seenak yang dibayangin, prosesnya tuh nggak cepet, pasti kan ada kayak izin tinggalnya atau ngurus apa-apanya, tapi nah ibu itu nggak mau ngertiin, karena ibu itu pemain TikTok berat kan, Miss, maksudnya kalau ada apa-apa, info apa-apa, jadi tergiur kayak kemarin ada iklan kalau pindah warga negaraan ke mana ya, pokoknya ke luar negeri itu nanti dari pihak sananya dikasih 500 juta, dikasih rumah. Nah itu ibu saya menggebu-gebu suruh saya nanya itu. Terus kan saya akhirnya ada kenalan juga yang kerja di Belanda. Saya bilang, gimana sih peraturannya? Ya tetap aja kamu harus nunggu aku aja 1 tahun baru bisa berangkat. Dan itu juga nggak segampang yang dikira. Teman-temanku juga ada yang belum berangkat gitu. Maksudnya saya harus ngasih pengertian ke ibu saya gimana ya, Miss? Ibumu posisinya di mana? Sama, masih di Indonesia juga. Cuman ini kan saya beda kota, ibu saya di rumah, sayanya di Jogja. Bisa teleponan sama ibumu? Oh, ibu pasti bakal marah, Miss. Soalnya dulu saya pernah diancam eh, mau nggak dianggap jadi anak. Hah? Diancam kalau nggak bakal jadi anak, gitu. Dulu sempat ribut besar sama ibu. Saya kan kebetulan kan lulusan penerbangan nih ya, tapi kan lulusannya lulusan COVID. Jadi kan semua terkendala ya, Miss, mau masuk ke perguruan tinggi yang bermiliter itu kan terkendala juga, jadinya kan akhirnya berkurang waktu COVID. Dulu sempat bapak saya tuh mau masukin saya ke polisi, cuman 1 hari sebelum pengakhiran berkas-berkas itu kan saya datang karena ternyata saya salah masukin dokumen yang harusnya di pusat, tapi masuknya stok akhirnya
di pelosok itu kan saya ya, Miss, saya tuh sampai nggak diantar orang tua, benar-benar sendiri ngurus-ngurusnya. Perjalanan 4 jam waktu itu, soalnya kan di gunung. Nah, saya tuh ngobrol nih sama kepala Polresnya itu, kalau nggak apa-apa besok kesini mau jam berapa aja berkas bakal diterima karena besok hari terakhir kan, Miss. Itu ibu saya waktu saya mau berangkat bilang, "Nggak usah berangkat, kalau kamu berangkat lihat aja, nggak usah minta-minta uang ke sini, nggak usah pulang-pulang ke sini." Terus bapak saya akhirnya waktu itu kekeh mau nganterin saya kan, karena lihat saya sama ibu saya tuh berantem gitu. Terus dicegat sama ibu saya, "Sampai kamu nganterin anak kamu, jangan sampai dia nggak bisa pulang ke sini, saya nggak mau terima dia. Kalau kamu mau tetap nganterin dia." Terus akhirnya kan ya bapak saya gimana lagi, akhirnya ngalah, terus saya nggak jadi daftar nih. Tapi sampai sekarang tuh kalau ditanyain orang, "Kok dulu nggak jadi polisi, kenapa?" Nah, saya yang disalahin, "Oh, nggak teliti, masukin berkas salah, jadi kurang, telat, gini-gini." Terus saya terus gitu loh, Miss, yang disalahin. Ibu saya tuh nggak masalah. Kalau semisalnya ini nanti disambungin ke ibu, nggak tahu diancam gimana lagi, Miss. Saya sebagai seorang ibu, hati saya nggak sampai segitunya loh, Dok. Saya merinding dengerin kamu ngomong. Kamu sebagai seorang kamu seorang anak yang mau berjuang, tapi kan butuh waktu sayang, perjuanganmu butuh waktu juga. Kan bagaimana mungkin kamu sukses kalau dalam hatimu ada ketakutan, benci, marah. Sukses itu datangnya bersamaan dengan kesiapan. Bagaimana kamu siap hatimu jika hatimu selalu tertakut dan tertekan, sayang? Dulu itu sempat nih, saya udah kerja di Indonesia kan, maksudnya di Jakarta dulu sempat ikut salah satu selebgram lah, maksudnya gajinya tuh termasuk lumayan gitu, Miss. Berapa? Karena waktu sekitaran 5, cuman kan harus ngekos sendiri. Nah, itu kan akhirnya kan setidaknya saya bisa bantu adik saya di pondok, Miss. Nggak kayak dulu tuh dia tuh nggak nangis-nangis kayak sekarang yang butuh uang banget tuh, pokoknya dulu kecukupan banget lah. Dulu itu saya nekat nih, saya cuma bilang ke anak saya mau ke Jakarta, mau kerja, mau ikut sini. Aja uangnya halal, saya nggak neko-neko, saya bilang gitu ke anak saya. Karena kan kebetulan orang tua itu merantau ya, Miss, di Papua. Jadi saya tuh tinggalnya di Jawa ini sama nenek saya lebih lamanya. Terus nenek saya iya udah berangkat. Waktu itu kan sempat ribut sama orang tua tuh sampai ngeblok saya, nggak ngasih kabar saya. Nah, terus akhirnya buka blokiran saya, lihat status saya namanya kita ikut selebgram, kan kita keluar kota, terus nginep di hotel, krunya juga kan bukan cuma perempuan saja ya, Miss, ya. Nah, saya kan maksudnya update status gitu loh. Nah, terus eh, beliau ini malah bilang, "Katanya kamu nggak mau jual diri, tapi nyatanya pergi sama laki-laki, nginep di hotel." Saya kan sakit hati ya, Mas, maksudnya kok malah bilang saya tiba-tiba ngekontak tapi nuduh saya yang jual diri, sampai ibu itu bilang ke bapak saya, bilang kalau anakmu udah nggak usah diurusin, udah pokoknya nggak layak buat jadi anak. Terus karena bapak saya kan orangnya tuh sebenarnya nggak kayak ibu, dia tuh lebih tahu anak-anaknya gimana. Terus akhirnya nelfon saya, bilang, "Kamu kerja di mana?" Terus saya bilang, ayah dapat kabar dari ibu ya kalau saya kerja jual diri, kalau bapak mau ngomong sama bos saya boleh. Terus akhirnya ngomong lah, terus akhirnya tahu halal kan, Miss. Ikut siapa-siapa bapak saya udah tahu, akhirnya ibu saya tahu. Nah, setelah dari itu seminggu kemudian lah mulai tuh, Miss, minta transferan, bilangnya buat usaha. Saya kan jadi anak kan, ya udahlah ibu mau buka usaha, siapa tahu bisa malah bantuin ekonominya kan, nggak apa-apa. Saya juga warning tuh waktu mau transfer, saya bilang, "Nggak apa-apa, tak transferin bukan buat buka usaha, tapi janji ya Bu, jangan berhenti-berhenti, bener-bener tekunin kalau mau buka
buka usaha, gagal nggak apa-apa, tapi jangan berhenti. Ya akhirnya kebukti, Miss, jadi setiap minta modal itu berjalannya mungkin sebulan, terus berhenti. Nanti kalau udah nggak ada uang, minta modal lagi, alasan buat ini lagi, gitu. Terus sekarang kamunya mau kemana nih, Dok? Sama ibumu kamu disuruh kemana? Saya itu sebenarnya kekeh, Miss, mau ke Jepang. Soalnya kan, kebetulan kan ada 3 ibu, ayah tuh sebenarnya nggak apa-apa nunggu, tapi ibu itu yang nggak mau nunggu. Dan ibu tuh setiap lihat iklan di TikTok yang menawarkan uang segini, 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 sampai kemarin itu bilang, "Nih ada iklan nih, ada orang luar mau cari istri, Indonesia, kamu aja po, nanti maharnya sekian sekian." Saya tuh sakit hatinya kayak gitu, Miss. Terus saya kan akhirnya ngebantah, itu namanya ibu mau jual anak gitu, bukan jual anak, ya siapa tahu ini gini gini gini, malah kamu bisa merubah ekonomi dan gini gini gitu loh, Miss. Saya nggak bisa ngomong, Itu Dok. Kehabisan kata saya. Terus kamu sekarang itu di Jogja ngapain, sayang? sekolah bahasa Jepang, Miss. Sekolah bahasa Jepang. Iya. Saya sebenarnya nggak benci, Miss, sama ibu saya, cuman dulu SMP itu, setiap saya mau lulus sekolah, ibu itu selalu menakut-nakuti saya kalau sampai saya nggak keterima di SMP yang bagus atau SMA yang bagus, saya nggak bakal disekolahin lagi. Terus akhirnya, kelulusan SD itu saya lumayan namanya bagus, akhirnya keterima di SMP, peringkat 3 lah kalau dibilang di daerah saya. Nah, udah keterima, tinggal ngurus-ngurus, tiba-tiba dia, ibu itu telepon ke tante saya, bilang, "Nggak usah masukin ke negeri, mau tak pondokin," gitu katanya ya, Miss. Terus, saya kan kekeh, saya nggak mau, soalnya saya juga emang nggak tertarik dalam bidang pondok gitu, Miss. Terus akhirnya ya udah, saya ngalah di pondok. Di pondok dapat 2 tahun. Ini maaf banget, Miss, saya bukan mau membongkar aib ibu saya. Cuman, di perjalanan saya mondok 2 tahun, saya udah ada adik di bawah saya. Ibu itu di perantauan tuh pergi dari rumah, nggak bilang ke bapak saya, nggak bilang ke adik saya, sampai adik saya itu, istilahnya berhenti kerja. Terus adik saya berhenti sekolah. Bapak kan waktu itu emang lagi terkendala di perusahaannya. Terus bapak tuh sampai telepon ke saya nangis, bilang, "Dok, nek semisalnya kamu keluar dari pondok nggak apa-apa toh, bantuin bapak nanti di desa jagain adik, bapak tak pulang, tak kerja di sana aja. Ini ibumu udah nggak pulang, udah lama." Terus seminggu atau 2 minggu kemudian tuh ternyata ibu ketemu, Miss, tapi posisinya tuh lagi hamil. Nah, di situ saya akhirnya, "Loh, kenapa toh dulu sampean yang minta saya di pondok, kok malah sampean ngelakuin hal kayak gitu?" Jadi kan saya nggak ada niat, akhirnya tergebu-gebu buat ke mau ke pondok lagi gitu kan. Akhirnya saya minta keluar sama bapak saya. Terus, waktu waktu SMA niku juga sami, Miss, kayak gitu. Dalam artian ibu tuh selalu mengungkit-ngungkit uang sekolah, kamu nggak tahu di, Miss. Kamu nggak khawatir ibumu lihat TikToknya Miss Yuni, Dok? Insya Allah nggak apa-apa. Udah siap. Oke. Dok, adikmu sekarang masih mondok. Iya, yang satunya Mondok di itu mana? nggak Mondok di mana? di, Bisa teleponan sama pengurusnya atau sama adikmu? karena ini, Miss, pondoknya ketat soalnya, Makanya nggak Miss Yuni, bisa seenak. bukan Miss Yuni pengen nanya, jika iya, Miss Yuni akan memberikan biaya cuma 1 bulan ini buat adikmu. Oh,
Boleh Miss telepon sama pengurusnya ya? Betul. Saya ngomong sama pengurusnya, saya minta nomor rekeningnya pengurusnya. Sebentar Miss. Jadi ini bukan buat kamu, tapi buat adik-adikmu untuk di pondok ya. Miss Yuni ada uang Iya. 1 juta buat adikmu, jadi biar kamu tidak tertekan di situ selama 1 bulan. Hmm, Hmm. benar Miss. Soalnya ini Miss, Itu kalau ibu yang kandungmu, WA, Tando. Itu ibu kandungmu. iya benar ibu kandung. Mungkin bisa nanti mungkin Miss. Soalnya kalau yang WA itu kita harus konfirmasi dulu dan Hmm. nggak bisa seenaknya. Soalnya ini pondoknya ketat. Kalau Miss Yuni tahu pondok Gontor, nah itu pondoknya. Oh, di Gontor. Ya udah, gini aja, bilang sama mereka, Miss Yuni mau kirim uang 1 juta, minta nomor rekening dikhususkan buat adikmu. Nomor rekeningnya kasihkan ke aku, nanti aku akan kirim ke kamu resipnya. Nggak merepotkan. Enggak. Iya, pengen buat Bukan, saya bukan ngasih kamu, saya ngasih adik kamu. Iya, maksudnya saya cuma mau curhat dong, Miss. Kan Miss Yuni udah Buat bilang, sesuatu. dan Miss Yuni kan bilang nih, Miss Yuni ada uang, di mana uang takziah, uang keserimpahan, uang yang membutuhkan sekolah. Buat kalian, Miss Yuni ada uang buat kalian. Miss Yuni buat konten ini punya uang. Miss Yuni hasil dari konten ini dapat uang. Karena itu, uang itu sangat dosa, sangat jadi penyakit dalam tubuh saya jika saya menikmatinya sendiri. Jadi saya bukan ngasih sama kamu, kamu bukan jual kesedihan. Saya pernah melihat ada anak sama seperti kamu. Kenapa saya merinding banget ya? Kenapa saya merinding banget? Bulu kuduk saya itu merinding karena memang ada seorang ibu yang rela menjual harga diri anaknya demi kepentingan pribadi. Jadi itu memang ada. Jadi kenapa Miss Yuni menanggapin cerita-cerita kamu? Karena Miss Yuni pernah ngelihat dengan mata kepala sendiri, Dok. Miss Yuni itu ngelihat anak yang begitu mengabdi mendapatkan ibu yang kurang baik. Saat anak yang kurang baik punya ibu yang sangat-sangat baik sekali. Pasti kamu iri melihat teman-temanmu yang memiliki ibu yang begitu menyayangi anak-anaknya. Benar nggak? Iya. Pasti kamu menangis melihat seorang ibu nganterin anaknya sekolahnya dengan cinta, kasih sayang, salaman, dipeluk. Benar nggak? Iya, Miss. Pasti kamu hancur melihat ibumu hamil sementara kamu sudah besar. Benar nggak? Iya. Karena kamu seorang perempuan juga, kamu pasti merasakan malu. Dan ingat apa yang terjadi pada ibumu jangan sampai terjadi padamu ya sayangnya. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Aku yakin suatu saat kamu pasti sukses di Jepang. Hari ini engkau diuji mentalmu. Saat ada di Jepang, jangan lupakan Miss Yuni. Satu, kedua, jangan lupakan pesan-pesan Miss Yuni. Merantau di negeri orang, tujuan yang baik, Nduk. Pasti engkau dijaga oleh Tuhan. Iya, Miss. Iya. Jadi, untuk adikmu nih, Miss Yuni bisa menjaganya. Yang penting dia benar-benar mondok. Yang penting Iya. dia benar-benar mondok, dia benar-benar ngaji, dan uang yang Miss Yuni kirimkan itu buat ngaji dia, buat sekolah dia. Mungkin tidak Iya, banyak Miss. bagi orang lain, tapi bagi Miss Yuni itu cukup hanya untuk memenuhi makan saja. Ya, jangan menangis lagi ya Iya. sayang ya. Aku Anggap, juga saya mau cerita ke Miss mungkin saya tuh kadang juga mikir mungkin ada kesalahan saya juga kan karena dulu itu saya sempat Miss kayak karena ya, saya tahu ini saya salah karena dulu ikut temen sampai masuk gereja sampai saya juga cerita kayak gini ke salah satu pendeta di gereja juga sampai pendeta di gereja juga bilang nggak apa-apa kalau kamu mau saya urusin sampai kamu sekolah sampai selesai sekolah tinggi. Akhirnya kan ibu waktu itu tahu ya Miss, terus ibu marah lah sama saya, terus karena ada niatan mau pindah agama itu sampai ijazah itu mau
dibakar atau apa, akhirnya kan juga saya, ya udahlah mungkin juga ini salah saya kan. Cuman waktu itu akhirnya saya kan akhirnya, "Oh ya ini saya salah nih," akhirnya gitu. Ibu itu yang akhirnya saya udah, "Oh iya ini salah," ibu ngasih tahu saya tulis kalau keluar rumah teras itu jemur baju, kan saya nggak pakai kerudung, Miss. Itu dimarah-marahin, dimaki-makin, "Nggak tahu malu, ada banyak yang bukan murim tapi nggak pakai kerudung," dan sebagainya. Tapi setelah, hari berkelanjutannya, itu ibu ke tempat sama saya jemur baju itu cuma pakai tank top dan nggak pakai bra gitu loh, Miss. Terus saya tegur lah, maksudnya kan, orang tua sama anak kan juga apa ya, Miss, ya, saling tegur kan nggak dosa juga, Miss. Saya bilang, "Lah itu ibu kok pakai tank top, nggak pakai BH?" Terus ya dengan santainya saya bilang, "Ya nggak apa-apa, siapa tahu." Halo? Itu yang bikin saya kesini kok. Siapa tahu apa, Dok? Oh, malah jadi kayak gini gitu. Oke, Saya sampai sekarang jadi kamu pernah melakukan kesalahan mau pindah agama dan Miss Yuni cuman pesen nih, jangan sampai menyakiti apapun, apalagi agama atau kepercayaan itu adalah sebuah baju, jangan pernah melepas bajumu. Itu pesan Miss Yuni dan eh, 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 ibu pasti ingin menjaga anaknya, tapi menjadi keliru saat mengatakan mengajari anaknya yang baik, tapi ibu sendiri melakukan yang jelek. Ini adalah teguran buat saya sebagai seorang ibu. Jadi yang kamu sampaikan itu adalah teguran buat saya secara pribadi. Jadi kita sebagai orang tua mengajarkan yang baik, tapi kita harus melakukan yang baik. Benar nggak, Dok? Kalau kalau saya bilang sama kamu, Dok, kamu harus pakai jilbab, tapi bukan berarti aku nggak pakai kotang melakukan keluar. Itu kan juga nggak benar. Jadi kamu sebagai anak kan melihat cermin, lah ibu aja kayak gitu, masa anaknya suruh kayak gitu. Intinya adalah kamu saat ini tuh mencari orang yang mendengarkan apa yang ingin kamu sampaikan. Benar nggak? iya. Mm-mm. Kebetulan kan saya, ada pasangan, Miss, maksudnya kenal di sini. Saya pernah dibawa ke rumahnya dan orang tuanya itu menerima saya baik banget. Kebetulan kakaknya perempuan sama ibunya sedang di Hong Kong. Jadi waktu itu saya tanya-tanya sama apa tantenya sama kakaknya di Hong Kong gimana prosesnya itu sama keluarganya cowok saya lah. Nah itu akhirnya kan saya yang nggak pernah dapat perlakuan yang baik atau di apa ya istilahnya kalau kita diemong ya, Miss, Mm-mm. dari ibu keluarga cowok saya tuh, saya kan jadinya bilang ke cowok saya, sampai bilang ke ibunya cowok saya, kalau di sini nggak ada yang namanya tetangga ngeliat terus ngobrol, saya pengennya di sini terus. Saya bilang ke apa ibunya cowok saya, nggak betah di rumah, terus akhirnya cerita juga sama keluarganya cowok saya, nggak nerima akhirnya, Miss. Kayak apa-apa Nduk, lek arep beda ini wae, cuman jangan sering-sering karena kan tetangga kan nanti lihatnya nggak enak walaupun saya tinggalnya di rumah neneknya, tapi tetap aja gitu. Nggih, Mak, kalau ajan niku tuh ya saya cuma bisa maunya buat nyadarin ibu saya kalau keluar negeri itu nggak segampang itu gitu loh, Miss. Intinya kamu ingin bilang sama ibumu bahwa keluar negeri itu tidak segampang itu. Sebenarnya di TikToknya Miss Yuni sudah banyak loh. Miss Yuni mengatakan keluar negeri tidak mudah. Kamu itu sekarang itu mencari identitas, kamu itu mencari jati dirimu sendiri. Dan ingat, jangan sampai kamu salah melangkah, salah teman sayang. Karena hatimu saat ini rapuh banget, tahu nggak? Kamu itu mudah goyah. Jadi kalau ada orang yang memberikan kenyamanan, kamu akan lari ke situ. Dan itu sangat bahaya sekali buat mentalmu, sayang. Kamu saat ini lari ke sana, lari ke sini, ingin mencari pelampiasan dan sakit yang kamu pendam bertahun-tahun. Kecewa yang kamu pendam bertahun-tahun. Miss Yuni secara pribadi tidak percaya 100% ceritamu. Tapi dari nada bicaramu, kamu itu luka yang paling lama kamu simpan di hati. Benar nggak? Iya, udah sempat apa ngomong ke ibu tapi ya respon ibu malah sebaliknya, bukannya saya nggak perlu ibu
Ibu minta maaf, tapi Ibu seharusnya bisa nyadar kalau Ibu tuh malah jadi beban buat anaknya gitu. Terus malah membandingkan beliau waktu kecil juga nggak dapetin yang terbaik lagi. Ini itu saya bilang, Bu, kalau Ibu tuh dapat kayak gitu di waktu Ibu kecil tuh ya jangan dilampiasin ke anaknya. Malah harusnya kan Ibu mikir gimana caranya biar Ibu tuh nggak melakukan hal yang sama waktu dulu Mbah ngakuin Ibu, saya bilang begitu. Tapi ya Halo? Halo? ya halo, terus ya saya ya bersyukur, tapi jangan terlalu ngekang anaknya gitu. Ibu tuh nggak ngekang, tuh ngasih tahu kamu biar kamu tuh enak hidupnya ke depan gitu. Saya tuh kalau di rumah tuh benar-benar nggak betah. Misalnya kayak sebelum kemarin pulang tuh saya niatnya pengen nunggu di rumah jobnya atau gimana ya. Cuman akhirnya yang Ibu lihat iklan yang cari istri terus nawarin ke saya, nggak maksa, cuman kayak diungkit terus lihat iklan yang menawarkan 500 juta dapat rumah segini karena di sana populasinya menurun. Kan semuanya kan juga ada prosedurnya gitu, nggak seenaknya kita tinggal berangkat terus pindah terus dapat uang segitu gitu loh, Mas. Oke, nah sekarang Dan saya itu nih intinya adalah Miss Yuni paham dengan maksudmu, tapi kan masalahnya kan kamu ingin memberi jelasan pada ibumu. Pertama, coba berbicara dengan ibumu, suruh ibumu kontak saya aja kalau nanyain tentang kerja-kerja di luar negeri. Siapa tahu ibumu kebentur sama omongannya Miss Yuni bisa sadar, pertama. Dan yang kedua, sekarang fokus dengan apa tujuanmu. Karena kamu saat ini tuh pikiranmu melayang. Saya takutnya kamu salah arah. Kamu tuh gampang sekali hilang loh. Kamu sekarang ini kayak layang-layangan putus. Kamu itu butuh perhatian. Jadi hati-hati mental kamu. Miss Yuni ingatkan, hati-hati mental kamu. Ingat contohnya ibu kamu bisa hamil di luar sana, tidak bersama bapakmu. Itu adalah pukulan telak bagi kamu. Kamu harus berhati-hati karena kamu perempuan. Ingat, saat perempuan sudah pernah ditiduri oleh laki-laki, harga dirimu udah habis sampai di situ, sayang. Ingat-ingat omongannya Miss Yuni. Miss Yuni selalu bilang, ada orang sebagai pelacur open BO. Mereka melakukan berkali-kali, mereka nggak hamil. Tapi wanita baik-baik ditidurin sekali langsung hamil. Dan itu aib yang tidak bisa kamu tutupin. Itulah yang dikhawatirkan oleh ibumu. Karena itu ibumu seolah-olah rela untuk membiarkan kamu menikah demi uang daripada kamu hamil di luar nikah. Jadi tuntutan seorang ibu itu sebenarnya lebih mudah. Tapi mungkin cara pengertiannya atau mungkin cara kata-katanya, cara prakteknya, ibumu salah. Tapi percayalah, tidak ada ibu yang merencanakan kejahatan untuk anak-anaknya. Saya yakin itu satu hal. Ngerti nggak saya? Jadi, tidak ada ibu yang merencanakan ingin membinasakan anaknya.